Sobat RSWN, kembali lagi di podcast RSWN TV. Nah, kali ini dengan saya sebagai host Betsy Kusmaningastiti dan dengan narasumber Dr. Olivia spesialis gizi klinik. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik nih, yaitu tentang intermittent fasting. Nah, karena kita sudah mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidang ini, jadi langsung aja kita mulai ya, Dok, ya. Oke, Gimana, Dok, kabar hari ini? baik Baik ya, baik ya, Dok, sehat ya, Dok? sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, langsung aja ya, Dok. Oke, Nah, jadi itu kan, akhir-akhir itu kan banyak sekali metode untuk diet ya, Dok, khususnya untuk penurunan berat badan. Nah, salah satunya mungkin yang lagi hits itu kan IF atau intermittent fasting gitu. ya. Nah, sebenarnya IF ini, intermittent fasting ini tuh pengertiannya seperti apa sih, Dok, gitu? Oke, jadi sebenarnya intermittent fasting ini adalah metode diet atau salah Mhm, satu cara diet yang kombinasi antara jam makan dengan jam puasa mhm. yang dilakukan secara reguler atau rutin seperti Oke, itu. mhm, Jam makan, jam puasanya itu bisa bervariasi. mhm mhm. Ya, ada yang 16-8, jadi 16 jam itu dia puasa, 8 jam itu dia jam makannya. Mhm. Ada yang metodenya hari, jadi 5-2, misalnya 5 hari itu dia makan biasa, 2 hari itu dia hanya makan, 1 atau 2 kali sehari, seperti itu. Oh, oke. Itu, yang menentukan individunya sendiri? Maksudnya apa ada kriteria tertentu dia harusnya ikut yang 5-2 atau yang 16-8 gitu tergantung masing-masing Ya sendiri sebenarnya ya? lebih Heeh tergantung dari individunya, heeh. dia cocoknya yang Mau seperti pilihnya yang apa, ya mana gitu ya, Dok? ya Oh, oke. Itu kan berarti, ada waktunya dia puasa, ada waktunya dia makan gitu ya, ya Dok? betul. Nah itu apa betul, Dok? Jadi waktu dia jam buka puasanya gitu ya, Dok, waktu dia makan itu dia boleh makan apapun gitu, apapun mungkin termasuk makanan yang kita anggap tinggi kalori mungkin atau tinggi gula gitu seperti apa, Dok, kalau pengaturan makannya? Jadi sebetulnya Mhm. waktu jendela makan di intermittent fasting pun itu kita tetap harus memperhatikan apa yang kita makan. Jadi nggak sembarang Oke. itu kita makan. Mhm Kalau mhm. makanan-makanan yang kita sudah tahu kalorinya tinggi, Mhm. kandungan gizinya kurang, Heeh. seperti contoh minum boba seperti itu ya. Mhm Itu ya mhm sebaiknya nggak mhm. kita konsumsi di waktu jendela makan. Jadi makan di jendela makan itu bukan terus kalap apa-apa Makan semua semuanya. dimakan. Ya, Heeh. tetapi tetap diatur makannya seperti sewajarnya, seperti itu. Jadi Oke. jendela makan 8 jam itu ya tetap makan, Mhm mungkin bisa mhm. 2 kali, ada 1 kali selingan, Mhm seperti itu. mhm. Jadi walaupun udah istilahnya kayak kita udah puasa dulu sebelumnya, tapi tetap aja harus ini ya, Dok, harus diperhatikan makanannya, harus seperti apa gitu ya, Dok. Jadi nggak semuanya Nggak semuanya dimakan ya, dimakan, nggak ya. semuanya juga boleh Ya, jadi tetap dikonsumsi. memperhatikan ada sumber karbonnya, Mhm ada mhm. seratnya, Mhm proteinnya, itu tetap mhm lemaknya itu juga tetap mhm. harus diperhatikan. Dan Mmm, sebetulnya waktu kalau banyak orang itu yang tadi kan saya bilang kan jendela makannya sebetulnya 6-16-8 atau mhm, itu tergantung dari yang individu yang menjalankan. heeh, Hanya saja kalau dari penelitian ya, Mbak, ya, mhm sebetulnya itu yang lebih bagus mhm. itu kita jendela makannya di waktu pagi Oh gitu, Dok. dibandingkan, di waktu sore atau siang sore jendela makannya. Oh, oke. Jadi kalau kita jendela makan yang 8 jam itu kita ambilnya di misalnya jam 6 pagi, kalau 8 berarti sampai jam 2 siang itu lebih baik kalau secara penelitian dibandingkan kalau kita balik Mmm, misalnya makannya baru jam 12 siang sampai jam 8 mhm malam mhm itu lebih lebih baik mhm. hasilnya untuk yang jendela makannya Jadwalnya di pagi pagi, ya. gitu. Mungkin ada alasan tertentu, Dok, kenapa? Ya alasannya kita Heeh. kemungkinan sih aktivitas Heeh, fisik kan lebih banyak di di pagi ya, pagi. kecuali Oh kalau gitu. orang-orang yang shift yang Mhm, kerjanya oke oke malam oke. mungkin oke-oke aja dengan yang Mhm mhm mhm. yang jendela makannya di waktu malam Mhm seperti itu. mhm Tapi mhm. secara penelitian kalau penelitian itu kan biasanya sudah Heeh, satu standar, satu ya, kondisinya dikondisikan kurang disamakan. lebih sama, Heeh ya itu heeh. hasilnya seperti itu, seperti Oh, itu. oke. Jadi lebih baik jendela makannya di pagi hari Ya karena beriringan sama aktivitas, ada ya aktivitas yang ya. dilakukan gitu ya, Dok, Karena ya? kalau kita terlalu strict juga, Mhm. makannya terlalu kecil juga, Mhm mhm mhm. Itu intermittent fasting kadang hasilnya justru nggak baik, Oh gitu? ya. Karena Oh, mungkin kalori yang kita asup itu terlalu terlalu kecil, kecil. kebutuhan energinya terlalu sedikit Mhm daripada apa mhm yang kita mhm. butuhkan, akibatnya badan itu justru efeknya bukannya membakar lemak, tetapi
menurunkan pembakaran lemak dan justru dia malah menumpuk lemak, jadi lebih susah membakar lemaknya. Oh, Jadi meskipun intermittent fasting, mhm. ya itu tadi, cocok-cocokan Tetap iya sebetulnya. ya, tergantung individunya Iya, juga ya, tergantung Dok, individunya, heeh. mhm. Mungkin ini nyambung juga nih, Dok, ke pertanyaan selanjutnya kan efektivitasnya gitu. Nah, kalau menurut dokter sendiri maksudnya untuk intermittent fasting ini, kalau untuk penurunan berat badan cukup efektif atau enggak, Dok? Cukup efektif. Kalau Oke. ditanya intermittent fasting itu memang Heeh. salah satu metode untuk menurunkan berat Heeh badan. heeh heeh. Tetapi kalau Mhm. ditanya lagi, apakah dia itu yang terbaik, Mhm. sebetulnya enggak juga, Mhm seperti mhm itu. mhm mhm. Kembali lagi ke tergantung individunya ya, Dok, maksudnya dia konsumsinya gimana gitu ya, yang Ya, dan yang diasup penting gitu. itu kalau kita menjalankan diet, Mhm. itu kita harus menjalankan atau harus bisa nyaman untuk menjalankan di jangka Oke, panjang. iya Karena iya. kan memang perjalanan untuk Mhm. menurunkan berat itu, bukan hanya sehari, Iya, 2 betul. hari, 1 bulan, 2 bulan, Mhm. tetapi memang perjalanan yang panjang. Mhm Sehingga mhm. kalau kita, intermittent fasting itu buat kita beban karena kita orangnya doyan ngunyah nih, Mhm mhm ya mhm sebaiknya mhm. nggak pakai yang intermittent fasting karena itu akan Oke. menyiksa sekali Mhm itu. Tapi kalau mhm. misalnya kita itu memang, karena kesibukan misalnya, karena kita pelayanan ya, contohnya kayak kita-kita Kita lah iya ya, iya, itu heeh. mungkin kan nggak bisa makan Saat secara pelayanan, teratur, mhm mhm. sehingga Mhm. mungkin diet dengan intermittent fasting itu lebih Lebih cocok, nyaman, lebih, ya. untuk Mhm dijalankan mhm. secara jangka Oh panjang, gitu, seperti oke itu. oke. Nah tadi, Dok, kalau jangka panjang maksudnya kayak waktunya gitu, apakah ada batas maksimalnya? Semisal individu A gitu, dia melakukan intermittent fasting udah 1 tahun atau 6 bulan atau 2 tahun. Nah, itu ada batasan waktunya nggak, Dok? Enggak Sampai sih sebetulnya, kapannya? Nggak enggak. ada? Kalau secara penelitian Heeh, aman-aman aja selama aman ya, Dok? dijalankan, Mhm. ya itu tadi kita secara Sesuai sesuai, ini, mhm enggak mhm. terlalu ketat sekali, misalnya Mhm makannya cuman 1 kali sehari, tapi mhm. dijalankan selama 2 minggu berturut-turut. Nah, itu nanti efeknya nggak sehat Oke, tentu saja. Jadi, iya. kalau yang tadi makan 1 kali sehari itu metode yang 5-2, jadi Mhm 5 hari mhm. makan biasa, yang 2 hari di sela-sela itu makannya mungkin cuma 1 atau 2 kali sehari, seperti itu. Oh, gitu. Berarti cukup aman ya, Dok, dilakukan untuk jangka panjang gitu, maksudnya nggak ada Aman, batasan iya, waktu aman asal dilakukan tertentu. secara Iya, tepat ya. selalu tempat, ya. Oke oke. Nah, terus tadi, Dok, mungkin kalau untuk, diet-diet tertentu gitu kan mungkin ada efeknya gitu untuk kesehatan gitu. Nah, untuk intermittent fasting sendiri nih mungkin ada efek, kalau efek baiknya mungkin membantu menurunkan berat badan ya, Dok. Kalau efek negatifnya gitu mungkin kalau selama ini dokter temui mungkin pasien-pasien gitu ada nggak, Dok, yang ada efeknya gitu? Kalau yang terlalu ekstrim itu tadi, susah, Mhm. jadi lebih susah untuk menurunkan berat. Oh, gitu, Dok. Jadi Heeh cenderung lebih heeh. susah untuk menurunkan berat dengan, intermittent fasting karena terlalu ekstrim. Jadi Mhm misalnya mhm mhm. jendela makannya itu, sangat pendek sekali, Mhm. 4 jam, terus makannya juga sangat sedikit karena ibaratnya Mhm. takut makan lah, karena takut Mhm. makan kalau kalau makan nanti takutnya tambah gemuk. Tambah gemuk, heeh. Itu, ya itu efeknya jadi berat badannya semakin sulit turun, Turunnya, mhm, mungkin kadar gulanya juga jadi tidak nggak bagus, stabil, mhm, terus lipid profile atau apa ya, profil profil lemaknya lemaknya, itu juga jadi kacau. oke Karena oke, otomatis sebetulnya kalau kita periksa lab, mhm hasil trigliserid yang kita periksa itu kan kita nggak mhm tahu itu apakah, tinggi karena lagi dibongkar mhm ataukah tingginya karena sedang akan disimpan, seperti mhm itu. Nah, mhm kalau mhm intermittent fasting, orang yang misalnya obes, mhm kemudian terlalu ketat, mhm, terus hasil lipidnya kelihatan tinggi, tinggi, heeh, biasanya asumsinya kita kan karena obesnya konsumsi itu, iya, heeh, padahal mungkin aja makanannya, karena, karena ya kombinasi, karena mmm, obesnya dan karena dia terlalu ketat sehingga lebih jadi ke stres di fisiknya, fisiknya seperti ya, itu. malah justru, tujuannya untuk penurunan berat badan malah nggak tercapai Nggak gitu ya, tercapai, Dok, karena malah mhm justru lemaknya mhm. makin banyak yang ditumpuk, Lama seperti itu, banget. Oh, nggak mau berarti ya cukup lama ya, Dok, kalau 10% 6 bulan ya, Dok, ya, ya. Jadi memang harus konsisten, harus sabar. Kadang kan karena memang saat ini kan pengennya instan gitu, pengennya turunnya kan cepat dalam waktu yang singkat gitu ya. ya, Dok. Oke oke. Nah, terus mungkin terakhir ini, Dok, kalau dari Dokter Olive sendiri, kalau menurut dokter nih untuk, penurunan berat badan itu paling efektif itu dengan metode diet yang seperti apa? Kan banyak ya, Dok, sekarang diet-diet, yang ada di masyarakat, yang masyarakat juga jalani gitu. Nah, kalau menurut Dokter Olive sendiri yang paling
efektif itu untuk membantu penurunan berat badan itu diet yang seperti apa? Yang paling efektif adalah Mhm, diet yang bisa dijalankan dalam mhm, jangka waktu mhm, panjang dan mhm. nyaman untuk yang bersangkutan, seperti Oke, itu. mhm, Jadi, mhm, sebetulnya metode diet itu nggak ada yang lebih baik daripada yang lain. Jadi nggak mhm, terus mhm, intermittent lebih baik daripada keto, keto mhm, lebih mhm, baik mhm, daripada, low kalori atau apa, mhm, itu mhm, sebetulnya tidak ada. mhm, Jadi apa yang kita bisa jalankan yang nyaman buat kita, seperti mhm, itu. Dan kita bisa menjalankan dalam jangka waktu panjang karena tadi perjalanannya itu tidak sebentar, mhm, betul. bulanan bahkan tahunan. Tahunan ya, Tergantung mhm, berat badan mhm, yang ingin kita turunkan berapa mhm, besar, mhm, seperti itu. Sehingga kalau kita menjalaninya itu sudah susah payah, mhm, beban, ya itu akan tidak efektif karena oke. pasti quit kita, karena Iya iya, tersiksa, mhm, seperti itu. mhm, Sehingga ya mhm. pilih cara atau, metode diet yang nyaman untuk kita jalankan dalam jangka waktu panjang. Oke, karena Intinya kan seperti kembali itu. ke masing-masing juga ya, Dok, maksudnya Ya, nyaman atau enggak ya, jalanin dietnya gitu ya, Dok, ya. Oke, jadi gitu ya, Dok, ya, tadi kita udah bahas banyak ya, Dok, terkait, intermittent fasting ini ya, karena ya, kan lagi hits ini di masyarakat gitu ya. Jadi intinya, kalau untuk metode diet itu kan ada bermacam-macam ya, Dok, cuman ya, kan, yang mana yang paling cocok, yang mana yang paling efektif itu kan tergantung dari masing-masing individunya ya, ya. betul. Betul, kalau semakin enjoy menjalankan dietnya gitu ya, harapannya penurunan berat badannya bisa tercapai ya, Dok, Ya, ya, stabil bisa tercapai. stabil, bisa disesuaikan gitu ya. Oke, jadi gitu, Dok. Berarti nanti untuk sobat RSWN mungkin yang mau konsultasi lebih lanjut ya, Dok, mungkin terkait, penurunan berat badan dan lain sebagainya bisa dengan Dokter Olivia ya, Dok, ya, Ya, untuk boleh. datang di RSWN. Dokter polinya hari apa aja, Dok, mungkin? Di Amarta hari Heeh, Senin sampai Kamis dari mhm, jam 8 sampai jam 12, mhm. kemudian hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10. Oh, oke, siap. Berarti dari Senin sampai Jumat ada ya, Iya, Dok? Oke. Oke, terima kasih dokter udah meluangkan waktunya ya, Dok, ya, untuk, sama-sama. ya untuk membahas banyak terkait intermittent fasting. Sobat RSWN, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video-video ini, supaya supaya banyak masyarakat yang tahu nih mengenai intermittent fasting dan bisa menerapkannya. Sampai bertemu di podcast TV selanjutnya.